I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ersinta, NIM 22021120005 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas tentang isu dan permasalahan remaja serta implikasinya dalam pendidikan. Untuk kali ini, saya mengambil salah satu contoh isu dan permasalahan remaja dalam dunia pendidikan, yakni pemalakan. Kenapa saya mengambil contoh pemalakan? Karena kasus pemalakan pada saat ini hampir diabaikan dan dianggap tidak begitu penting. Padahal kasus pemalakan sangatlah penting untuk diusut tuntas, karena jika dibiarkan itu bisa menjadi pengaruh buruk bagi mental anak didik dan juga berpengaruh dalam pendidikan di Indonesia. Masa remaja merupakan tahap perkembangan individu yang ditandai dengan transisi atau peralihan antara masa anak-anak menuju masa dewasa, meliputi perubahan biologis, kognitif, dan sosial. Tugas utama remaja adalah membangun pemahaman baru mengenai dirinya sendiri. Perubahan tersebut membuat remaja dihadapkan pada konflik dan tuntutan sosial yang baru, termasuk bagi remaja yang berstatus pelajar atau siswa. Siswa atau pelajar merupakan aset sumber daya manusia bagi negara dan akan menjadi penerus bangsa. Keluarga, praktisi pendidikan, pihak sekolah, masyarakat, warga lingkungan sekitar seharusnya membantu mengembangkan kepribadian siswa sehingga menemukan identitas dirinya sesuai dengan perkembangannya masing-masing. Oke, kita lanjut dengan pemalakan. Apa sih pemalakan itu? Untuk teman-teman yang belum tahu ataupun belum mengenal lebih dalam tentang apa sih pemalakan, pemalakan adalah dalam bahasa Indonesia arti kata palak menurut Depdiknas pada KBBI bahwa pemalakan berarti pekerjaan yang dilakukan untuk meminta secara paksa. Pemalakan dapat terjadi di mana saja, mulai di sekolah, di jalan, di lingkungan rumah, di hutan, di atas jembatan, maupun di mana saja. Sekarang yang lebih kita membahasnya pemalakan di dalam sekolah karena berkaitan dengan pendidikan. Untuk di sekolah, pemalakan tentunya dilakukan oleh siswa ataupun warga yang ada pada lingkungan sekolah tersebut. Mereka melakukan pemalakan dengan cara meminta secara paksa pada siswa lainnya berupa uang ataupun barang. Pemalakan ini merupakan tindakan yang mengganggu ataupun menggertak dan merupakan perilaku antisosial yang diiringi dengan penggunaan kekuasaan ataupun kekuatan untuk menyakiti orang lain. Jadi, bisa disimpulkan bahwa memalak adalah unsur bentuk perilaku negatif yang dapat melukai fisik dan psikis seseorang. Unsur-unsur yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yakni kesewenang-wenangan dari perilaku ataupun pemalak terhadap korbannya. Yang kedua, adanya ketidakseimbangan kekuatan baik fisik maupun psikis antara pemalak dan korban. Dan yang ketiga, yakni cenderung dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu yang relatif lama. Pemalakan sendiri merupakan sebuah ancaman yang bisa dikatakan cukup membahayakan bagi korbannya, karena selain psikisnya mereka yang terganggu, mereka juga fisiknya juga terganggu, karena pemalakan ini juga bisa dilakukan menggunakan kekerasan kepada korbannya. Dampak yang ditimbulkan oleh pemalakan ini khususnya pada pemalakan di sekolah, yang pertama yakni si korban merasa tidak percaya diri, mulai tertutup,
mulai takut untuk masuk sekolah karena akan bertemu dengan si pemalaknya ini. Dan yang terakhir, dampak terburuknya adalah frustasi dan bisa juga ia keluar dari sekolah. Oleh sebab itu, penting sangat bagi semua pihak yang ada baik di dalam maupun di luar sekolah untuk mengatasi permasalahan ini. Sehingga jika permasalahan ini bisa ditangani dengan baik, maka peserta didik akan merasakan kenyamanan saat belajar, tidak terganggu, dan juga ia akan menjadi mudah melakukan pembelajaran dengan aman, nyaman, dan damai. Pihak sekolah pun harus membentuk layanan khusus untuk tempat aduan siswa, atau biasanya kita sebut sebagai konseling, bimbingan konseling. Itu juga harus ada setiap sekolah agar siswa tidak memendam masalahnya itu sendirian. Jadi siswa bisa mengungkapkan apa yang ia rasakan kepada konselor di konseling itu. Hal ini juga bisa mengatasi agar tidak ada pemalakan ataupun tidak ada kasus di sekolah yang dapat mempengaruhi pendidikan. Pemalakan sendiri menurut saya tidak terlalu digubris oleh pihak sekolah, karena biasanya pihak sekolah cuma memberi sanksi berupa memberi sanksi berupa dinasihati agar tidak diulangi lagi. Tetapi kebanyakan pemalakan ini jika tidak diberi sanksi tegas, misalnya hukuman ataupun diberi poin, maka akan tetap terulang. Dan biasanya pemalakan ini selain dilakukan di sekolah, bisa dilakukan di luar sekolah, tetapi pelakunya juga teman sekolah tersebut. Menurut saya, pihak sekolah pun harus mempunyai sanksi tegas untuk pihak pihak yang melakukan pemalakan tersebut, dengan cara memanggil orang tuanya, ataupun jika memang dia tetap melakukan pemalakan yang diulang-ulang dan tidak bisa ditegur, maka jalan satu-satunya ya harus dikeluarkan dari sekolah dan kita bisa melaporkan ke yang berwajib, karena pemalakan itu termasuk tindakan kriminal. Selain membahayakan diri kita, juga bisa membahayakan mental kita, terutama peserta didik. Akan sangat terganggu proses belajarnya, pendidikannya, karena selain dia takut untuk masuk sekolah, dia akan cenderung menjadi seseorang yang pendiam, ataupun dia jika tidak mau sharing kepada orang tua ataupun konselor di sekolah, maka ia menyimpan masalahnya tersebut hingga menjadi depresi. Itu adalah akibat buruk dari pemalakan. Solusi terhadap pemalakan di kalangan pelajar, selain yang pertama yang berperan di sini adalah pihak sekolah. Pihak sekolah harus memberikan sanksi yang sangat tegas kepada pelaku pemalakan agar tidak terjadi lagi pemalakan yang lainnya. Sanksinya selain diberi sanksi, juga diberi nasihat atau diberi nasihat agar tidak melakukan tindakan tersebut, karena tindakan tersebut sangatlah merugikan orang lain. Selain pihak sekolah, pihak keluarga juga harus memberi arahan kepada anaknya ataupun
keluarganya, yakni orang tua harus mengawasi dan memberi perhatian kepada anaknya melalui perkembangan akademik maupun non-akademik, karena pada usia remaja ini masih labil emosinya dan dia masih mencari jati dirinya. Orang tua juga harus bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menjalin komunikasi yang baik antara pihak sekolah agar dapat memantau perkembangan anaknya di sekolah. Orang tua juga harus bisa memotivasi anaknya agar mereka bersemangat di sekolah. Dan orang tua harus membiasakan kepada anaknya adalah terbuka. Jadi jika ada apa-apa, anak harus terbuka kepada orang tuanya maupun guru yang ada di sekolah. Jadi tidak tertutup, sehingga jikapun ada masalah nanti bisa diselesaikan bersama-sama. Karena pemalakan ini kalau tidak segera diatasi maka akan membahayakan peserta didik dan juga mempengaruhi pendidikan di Indonesia, karena pemalakan ini membuat peserta didik menjadi tidak bersemangat untuk masuk sekolah, malas belajar, depresi, dan itu mengakibatkan peserta didik kekurangan menyerap materi-materi yang diberikan, itu juga bisa berpengaruh dalam prestasi mereka, prestasi akademik maupun non-akademik. Misal ada contoh si A merupakan korban pemalakan, tapi ia tidak berani speak up kasusnya kepada siapapun dan dia memendam sendiri kasus tersebut. Maka yang rugi juga dia sendiri, karena orang-orang tidak tahu, tiba-tiba dia tidak masuk sekolah, dia menjadi seorang yang pendiam. Itu padahal dia sangat pintar di sekolahnya, kan itu bisa mempengaruhi pendidikannya kan. Oleh karena itu, agar kasus pemalakan tidak terjadi lagi dan tidak merugikan banyak peserta didik, pihak sekolah, pihak keluarga, lingkungan masyarakat harus bekerja sama untuk memberantas kasus pemalakan ini agar pendidikan di Indonesia bisa berjalan lancar dan juga lebih maju dan berkembang. Sekian yang dapat saya jelaskan, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.